Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak, tak terhingga. Langkah-langkah cepat terdengar menggema di lorong-lorong. Gedung tua yang menjadi markas sementara delegasi diplomatik Amerika di Paris. Eleanor Vance, diplomat muda berusia 29 tahun. Berjalan dengan percaya diri, rambut pirangnya terikat rapi. Setelan jasnya licin tak bercela. Meski baru beberapa bulan ditugaskan di Eropa, kehadirannya di tengah perwakilan tinggi negara-negara besar sudah mencuri perhatian. Namun, bukan hanya karena wajah cantiknya, tapi juga karena gaya bicaranya yang seplas-seplos dan sikapnya yang cenderung meremehkan. Di ruang makan, tempat perwakilan diplomatik berkumpul menjelang parade militer Bastille Day, Eleanor sedang berdiri sambil menatap layar televisi yang menampilkan cuplikan negara-negara peserta parade tahun ini. Ia mengangkat bahu dan berkomentar ringan. Jadi tahun ini Indonesia ikut juga ya? Beberapa kepala menoleh menunggu kelanjutannya. Dengan nada setengah tertawa, ia menambahkan, mereka punya tentara, kupikir mereka cuma jago bertani dan bersembunyi di hutan. Suasana di ruangan itu tidak langsung ribut, tapi ada ketegangan halus yang mulai terasa. Seorang pria muda yang bertugas sebagai penerjemah lokal, Aldo, berdiri tak jauh dari Eleanor. Raut wajahnya berubah seketika mendengar ucapan itu. Ia mencoba tetap profesional, tapi matanya menatap lurus ke arah Eleanor dengan sedikit kilatan kecewa yang tak bisa disembunyikan. Ia adalah putra seorang veteran TNI dan pernah menjalani pendidikan militer sebelum akhirnya pindah ke jalur diplomasi. Salah satu diplomat dari Italia mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil dan berkata bahwa semua negara pasti punya kejutan masing-masing. Namun, Eleanor masih belum berhenti. Ia meneguk kopinya dan menyambung, kalau mereka bisa jalan lurus tanpa salah langkah saja, itu sudah keajaiban. Tawa kecil terdengar dari sudut ruangan, tapi tidak semua ikut tertawa. Beberapa hanya saling pandang, sadar bahwa komentar itu sudah melewati batas wajar dalam diplomasi. Aldo menggenggam jemarinya erat di balik punggung. Ia ingin berkata sesuatu, tapi memilih diam. Baginya, parade besok bukan hanya soal penampilan militer biasa. Itu adalah momen pembuktian. TNI tidak datang ke Paris untuk sekadar berjalan membawa bendera. Mereka datang membawa nama bangsa. Dan untuk sekali ini, dunia harus tahu bahwa Indonesia tidak bisa lagi diremehkan. Diam-diam, ia menatap jam tangannya menghitung mundur waktu menuju pembuktian. Sore itu, Eleanor ikut dalam pengarahan panitia parade. Ia mendengarkan dengan acuh tak acuh saat disebutkan bahwa kontingen Indonesia akan membuka parade, tampil paling depan. Asia pertama menarik, gumamnya lirih, tapi dari nada, bicaranya, jelas sekali ia masih meremehkan. Baginya hanya negara-negara besar seperti Prancis, Inggris, atau Amerika yang layak tampil gagah di parade militer skala dunia. Sisanya hanya tempelan. Salah seorang panitia dari Prancis menyebut bahwa kontingen Indonesia membawa perpaduan militer dan budaya, termasuk ratusan penabuh drum tradisional. Eleanor tersenyum miring dan berkomentar, kalau begitu, mungkin seharusnya tampil di festival seni, bukan di parade militer. Komentar itu kembali membuat Aldo terdiam. Ia duduk di sudut ruangan sambil menatap lurus ke depan. Tapi hatinya mulai mendidih. Ia tahu hanya satu cara membungkam keraguan seperti itu. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan pembuktian langsung. Di jalanan Paris malam pun tiba. Kota Paris bersiap menyambut hari besar. Di asrama militer tempat taruna TNI menginap, suasana jauh berbeda. Tak ada canda tawa berlebihan. Yang ada hanya semangat, ketegangan,
dan suara kendang yang dipukul pelan untuk latihan ritme. Para taruna sebagian besar berusia 20 tahunan berdiri tegak di halaman terbuka. Mereka tahu esok hari bukan hanya ujian teknik, tapi ujian harga diri bangsa. Salah seorang pelatih mengingatkan mereka dengan suara lantang. Kalian bukan hanya mewakili TNI, kalian mewakili Indonesia. Setiap langkah kalian, setiap tabuhan kendang kalian adalah wajah bangsa kita di hadapan dunia. Jangan buat malu tanah air. Suara itu menggema membuat dada para taruna semakin bergetar. Rasa bangga dan beban berat menyatu. Tak seorang pun ingin mengecewakan negeri yang mereka cintai. Di tempat lain, Eleanor sudah berbaring di hotelnya, menyalakan musik lembut sambil membaca daftar peserta parade. Ia tersenyum kecil membaca nama Indonesia. Ia menganggap kehadiran mereka hanya formalitas diplomatik. Ia bahkan sudah menyiapkan catatan dalam laporan evaluasi awal bahwa kontingen Indonesia kemungkinan hanya tampil sekadar pelengkap. Ia tidak tahu dunia akan melihat sesuatu yang berbeda esok hari. Pagi itu, udara Paris terasa hangat. Matahari bersinar cerah tanpa ada tanda-tanda hujan. Di tempat barisan diplomatik berkumpul sebelum menuju tribun kehormatan. Suasana ramai dengan percakapan antar perwakilan negara. Eleanor kembali mengenakan setelan rapi berwarna abu muda. Wajahnya terlihat segar dan percaya diri. Ia berdiri sambil memegang kertas kecil berisi catatan parade. Sesekali melihat daftar negara peserta dan tersenyum tipis. Baginya hari ini hanyalah acara formal yang biasa, tidak lebih. Tak jauh dari tempat ia berdiri, Aldo tengah sibuk menerjemahkan panduan teknis untuk dua diplomat asing yang kesulitan membaca instruksi berbahasa Prancis. Ia masih ingat jelas ucapan Eleanor semalam. Meski tak berkata apa-apa, kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya seperti gema. Sambil melipat kertas panduan, matanya sempat melihat Eleanor berbicara dengan dua perwira militer dari Jerman dan Kanada. Ia tak ingin curiga, tapi gerakan bibir dan ekspresi mereka menunjukkan sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Salah seorang perwira tertawa kecil, lalu mengangkat alis sambil menunjuk ke arah barisan Indonesia yang sedang bersiap di kejauhan. Eleanor tertawa pelan lalu berkata dengan nada yang jelas terdengar di telinga Aldo. Aku penasaran apakah mereka akan tabuh kendang atau malah menari. Tawa itu terdengar ringan, namun di telinga Aldo, ucapan itu seperti tamparan keras. Ia menunduk, menahan napas, mencoba menelan amarah yang naik ke dada. Ini bukan hanya soal TNI, ini soal harga diri bangsanya. Beberapa perwakilan negara lain hanya tersenyum canggung. Mereka tidak menanggapi lebih jauh, tapi jelas tidak semua merasa nyaman. Eleanor tidak menyadari bahwa komentarnya telah ditangkap oleh beberapa telinga yang peka. Apalagi ada seorang jurnalis televisi dari Asia yang sedang memegang perekam suara sambil merekam suasana pagi itu. Ia sempat melirik ke arah Eleanor, mencatat komentar itu dalam benaknya. Mungkin tidak penting, tapi bisa jadi menarik untuk tulisan nanti. Aldo berjalan menjauh mencari udara segar. Ia berdiri di bawah pohon besar dekat tempat kendaraan parade diparkir. Pikirannya campur aduk. Ia bukan bagian dari militer aktif lagi, tapi darahnya tetap merah putih. Ia tahu para taruna yang akan tampil hari ini telah berlatih dengan keras. Ia sendiri sempat melihat mereka berlatih tengah malam. Keringat membasahi seragam mereka. Tabuhan kendang yang digemakan berulang-ulang agar tidak ada satupun yang salah. Saat hari besar tiba. Beberapa menit kemudian, rombongan dari Indonesia datang. Aldo melihat para taruna berdiri tegak, membawa alat musik mereka dengan penuh kebanggaan. Di barisan depan terlihat dua taruna perempuan yang memegang kendang Jawa dan terlihat sangat siap. Raut wajah mereka tidak tersenyum, tapi sorot matanya tajam,
seolah ingin mengatakan bahwa hari ini adalah panggung mereka. Hanya mereka, dan suara alat musik tradisional itulah yang akan bicara. Eleanor memperhatikan barisan itu dari kejauhan. Ia mencibir kecil. Baginya, tampilan para taruna itu tidak seperti pasukan militer modern. Mereka membawa alat musik tradisional, bukan senapan. Seragam mereka berwarna hijau tua, tetapi berbeda dari pasukan NATO yang tampak seperti robot dengan perlengkapan canggih. Ia tak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa memberi kesan militer yang kuat hanya dengan drum dan gong. Kalau ini disebut kekuatan militer. Waktu terus berjalan. Suara pengumuman dari pengeras suara mulai terdengar, menandakan parade akan segera dimulai. Aldo kembali ke posisinya. Berdiri di belakang para tamu VIP sebagai penerjemah cadangan, ia melihat sekilas ke arah tribun utama tempat Menteri Pertahanan Indonesia dan Presiden Prancis akan duduk bersama. Ia menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berkata, "Tuhan, beri mereka kekuatan. Hari ini adalah hari kebenaran." Di layar raksasa yang terpasang di sudut lapangan, nama Indonesia muncul sebagai negara pembuka parade. Suara pembawa acara menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara Asia pertama yang mendapat kehormatan memimpin barisan di Bastille Day. Eleanor mengangkat alis terlihat terkejut. "Pembuka parade," gumamnya. Aldo hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya tak bergerak, tapi tangannya mengepal. Saatnya telah tiba. Saat genderang mulai dipukul, suasana perlahan berubah. Suara kendang dan gong menggema dari kejauhan. Semakin mendekat seiring langkah para taruna yang tegap dan penuh semangat. Tidak ada satupun yang meleset dari barisan. Tidak ada satupun yang ragu dalam langkah. Tabuhan musik tradisional Nusantara menghantam udara kota Paris seperti gelombang yang menghantam tebing batu. Aldo tersenyum kecil. Ia tidak perlu berkata apa-apa, karena dalam hitungan menit dunia akan melihat siapa yang sebenarnya layak dihormati. 2 minggu sebelum hari parade, halaman barak pelatihan di pinggiran Paris menjadi saksi kerja keras 200 taruna dari 3 matra TNI. Mereka bukan hanya tentara muda yang membawa senjata, tapi juga membawa denyut nadi budaya Indonesia dalam bentuk tabuhan. Dari pagi hingga malam, mereka memukul kendang, snare, gong, dan drum dengan tempo yang tak boleh meleset 1 detik pun.